cabai yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir, tepatnya di Desa Lubuk Dalam. Menuju ke sana kita harus menggunakan perahu ketek seperti ini, kurang lebih kira-kira membutuhkan waktu sekitar 15 sampai dengan 20 menit. Ini sama? Oh iya. Ada yang panen itu. Ada yang panen, oke sip. Panen kacang. Ayo, ayo. Oh iya. Mbak Wima, inilah Desa Lubuk Dalam, Kecamatan Kota Kayagung yang merupakan sentra tanaman cabai. Di sana ada petani dan penyuluhnya lagi mengadakan panen cabai. Silakan Mbak Wima ke sana. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan di sana. Ya, terima kasih sekali ya Pak Ali dan juga pemirsa. Dalam zona tani kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat seperti apa pertanian ya. Ini pertanian hortikultura, tanaman cabai yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir seperti apa, sentranya ada di Desa Lubuk Dalam. Bersama saya Wima Esrosta, untuk itu tetaplah bersama kami dalam zona tani kali ini. Terima kasih Pak Ali, terima kasih. Terima kasih juga ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Pak Wima. Iya, sama. Aduh, maaf mengganggu ya Pak ya. Iya. Sepertinya lagi panen cabai nih di sini Iya, ya Pak ya. Iya. Ini kalau misalnya di sini tuh berapa luasannya kalau di Desa Lubuk Dalam ini Pak? Oh, kalau luasannya banyak ini Mbak, sekitar hampir 50 hektaran untuk seluruh Desa Lubuk Dalam ini. 50 hektar. Iya. Jadi memang benar-benar sentranya itu di sini ya Pak Iya, ya? iya. Sentranya sudah berapa tahun ini daerah ini dijadikan sentra tanaman cabai ini? Kalau untuk Kecamatan Kayagung itu, kalau untuk Lubuk Dalam itu sentralnya memang Lubuk Dalam. Dari mulai mungkin dari tahun-tahun kemarin sudah sentral cabai untuk di Kecamatan Kayagung ini Pak. Jadi dari awalnya itu adalah kesadaran masyarakat sekitar saja seperti itu? Iya, sudah turun-menurun. Oh, sudah turun-temurun. Tapi akhirnya semakin ke sini sudah ada apa campur tangan pemerintah? Iya, sudah banyak campur tangan pemerintah untuk tanaman cabai ini, seperti pemberian bibit kemarin tuh, pemberian pupuk itu sudah ada dari pemerintah daerah Kabupaten Oki itu. Pak, kalau misalnya dilihat di sini ini kan cabainya sepertinya jenisnya ini cabai merah keriting ya, Iya, begitu betul, ya Pak ya? betul. Cabai merah keriting. Nah sebenarnya berapa kalau harga di pasaran? Harga di pasaran kan saat ini mungkin Rp40.000 kisarannya ya Pak ya? Iya. Kalau di level petani ini sebenarnya berapa Pak? Kalau untuk sekarang nih harganya agak menurun Mbak ini kan. Untuk di level petani sekitar 18.000, 17.000. 18.000, 17.000. Nah sekali panen itu berapa kilogram bisa mendapatkan berapa ton kira-kira? Untuk 1 hektarnya kemungkinan itu bisa 250 kilo untuk satu kali panen itu. 250 kilo untuk 1 kali panen. Iya. Itu per berapa? Pas seluruh Untuk kapasitas 1 hektar lahan. kapasitas 1 hektar lahan. Iya. Jadi kalau 50 hektar dikalikan 250 250, berarti 250 ton lebih itu Pak. luar biasa sekali ya Pak ya. Iya. Tapi kenapa kok harga Pak cabai ini masih mahal juga atau seperti itu? Ini pasarannya di mana saja Pak Amit? Untuk pasar ini pengepul langsung ke desa ini Pak. Untuk pengepul langsung pembeli ke desa, tempat-tempat wilayah langsung, bisa langsung ke lokasi ini. Itu Pak, itu untuk pembelian di daerah Lubuk Dalam ini. Baik, panennya ini 1 tahun berapa kali Pak? 1 tahun 1 kali. 1 tahun 1 kali? Iya. Soalnya daerah sini bisa ditanam cuma 1 tahun 1 kali. 1 tahun 1 kali ya Pak ya? Jadi kalau misalnya melihat di sini berapa banyak katakanlah warga di sini yang kemudian fokus jadi petani tanaman cabai? Untuk Desa Lubuk Dalam ini hampir 80% petani cabai Pak. 80% Iya. ya Pak ya? Di samping tanaman padi, tanaman sayuran, mereka ini ada yang tanaman cabai, padi kan, semuanya merangkup itu semua Pak. Baik Pak Hamid, kalau misalnya melihat di sini ini sudah fase di mana kita sudah siap panen seperti Iya. itu ya. Nah dari awalnya ini seperti apa kalau untuk tanaman cabai ini perlakuannya? Kalau perlakuan sendiri mereka ini menggunakan pupuk Pak ya. Pertama sekali seperti itu Pertama ya? sekali pengolahan lahan. Pengolahan lahan? Iya, pengolahan lahan dengan seperti pupuk kandang, ada juga pupuk kimianya kan. Itu semua perlakuan di sini. Nah di samping itu juga ada perawatan ya.
perawatan tanam seperti penyawatan kalau di sini, pembersihan lahan. Dari apa itu Pak? Rumput-rumput, Rumput-rumput liar gulma-gulma, seperti itu ya, iya. gulma-gulma. Berapa hari sekali seperti itu Pak? Untuk tahap pertama itu 2 minggu sekali. 2 itu, minggu Pak, iya. sekali. Untuk tahap-tahap awal untuk pertama sekali tanamnya. Nah, kendala sampai sejauh ini itu apa Pak? Kalau untuk pertanian tanaman cabai? Untuk sekarang kalau petani ini masalah harga ini kan. Mhm. Kalau harga yang berkisar 18-17 ini untuk tingkat produksi dari pengolahan lahan sampai panen itu rugi mereka Pak kan kalau untuk harga. Jadi nggak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan untuk sekarang ini. Karena di samping itu juga faktor cuaca ini sekarang ini Pak yang memberatkan petani sampai kos mereka bertambah untuk penyiraman, untuk lain-lain sebagainya itu. Dari mulai katakanlah pembibitan kemudian akhirnya sampai siap panen itu berapa lama waktu yang dibutuhkan Pak? 4 bulan. 4 bulan 4 ya. bulan. Tapi sebelumnya harus dipersiapkan dulu tanahnya begitu, Iya, kemudian lahannya. juga pengolahan lahan begitu ya Iya, Pak ya. Selain cabai merah keriting, apakah di Desa Lubuk Dalam ini juga memiliki tanaman cabai jenis lain seperti itu, misal cabai burung, kemudian cabai rawit atau dan lain sebagainya, Pak Hamid? Atau fokusnya di cabai merah keriting? Kalau untuk dulu pernah Pak untuk tanaman cabai jenis cabai sayuran itu. Sehubungan dengan harganya mungkin bersaing dengan harga cabai keriting lebih mahal. Jadi mereka ini mengalihkan dulu untuk cabai-cabai yang lain itu. Nah, itu mungkin. Nah, juga ini cabai keriting ini ada ciri khas Pak dari Lubuk Dalam seperti kecil ya kan, pedas, merah. Itu ciri begitu. khasnya. Cabainya keriting, kemudian pedas Iya. dan merah. Nah ini Iya. ada juga saya memetik cabai. Iya, iya. Ya memang tampilannya memang pemirsa kalau misalnya Iya. bisa dilihat di sini terlihat seperti kering seperti itu ya Iya. Pak ya. Padahal ini tidak kering. Tidak kering. Jadi Iya. memang teksturnya memang seperti Iya, ini ya memang Pak ya. teksturnya. Dia punya ciri khas tersendiri Pak. Iya. Tapi jangan dianggap sepele karena rasanya juga Iya, pedas, lebih pedas pedas. daripada Cabai yang yang lebih cabai yang besar. merah yang merah cabai merah keriting bukan dari Lubuk Dalam itu. Iya. Nah Pak, kalau hama di sini seperti apa Pak? Gangguan hama yang biasanya menyerang tanaman cabai di Lubuk Dalam? Kalau hama kemarin itu hampir tidak ada ya hama yang signifikan, tapi kalau hama-hama untuk jenis seperti mati pucuk itu ada kemarin itu kan. Itu tergantung dari humus tanah Pak. Kalau hama-hama seperti kepi, ada ulat-ulat itu ya biasa itu, tapi tidak terlalu signifikan di Lubuk Dalam ini Pak. Pak ngomong-ngomong waktu itu kan harga cabai ini pernah meroket ya Pak ya, Rp100.000. Jadi ibu-ibu di rumah tuh tidak ada lagi yang menggunakan cabai merah karena mahal sekali. Iya. Itu kira-kira di tingkat petani pada saat itu berapa harganya Pak? Oh, waktu itu hampir 70.000. 70.000. Iya, 70.000. Wow, luar biasa sekali ya Pak ya. Waktu itu merdeka sekali petani untuk 70.000 itu kan. Tapi konsumennya menjerit semua, masyarakat Iya, menjerit, iya. aduh mahal sekali harga cabai ya Pak. Itu sebenarnya yang menjadi permasalahan waktu itu sehingga harga cabai meningkat drastis di petani 70.000 itu apa penyebabnya Pak? Oh, di samping belum merata ya panennya di wilayah sini, ada sebagian yang sudah panen, ada sebagian belum. Itu di samping pasokan kurang mungkin kan dari petani-petani. Nah, jadi mungkin belum panen agung kata kita di sini kan. Jadi mungkin itu penyebabnya. Setelah itu akhirnya turun, Iya, kemudian turun. gini sudah Rp17.000 Iya. di tingkat petani. Ya soalnya sudah banyak yang masuk kan cabai-cabai dari daerah-daerah lain, mungkin dari Lahat, OI sudah masuk ke daerah-daerah seperti pemasok di Palembang sana Pak. Iya, kalau misalnya melihat seperti ini memang sudah jadi sentra tanaman cabai, sebenarnya kalau para petani itu yang menjadi apa ya, masih menjadi harapan para petani cabai di sini itu apa saja Pak Hamid? Kalau harapan petani ini kemungkinan untuk harga itu ya, terutama harga itu mungkin berkisar hampir 30.000 sampai 40.000. Jangan mahal-mahal Iya, Pak. mungkin kan ini kan kemauan petani kan. Ya, baik. Dari suplai pupuk juga tersedia Pak. Itu mungkin dari petani itu. Kenapa selama ini ketersediaan pupuk itu agak terbatas ya Pak ya?
mungkin bukan agak terbatas, Mahal harganya. agak mahal ya. Seperti dia ini menggunakan pupuk kimia itu NPK kan. NPK itu harganya mahal, hampir 500 per karungnya. 500.000 per karungnya. Satu karung itu biasanya bisa dihabiskan berapa lama? 50 kilo. Itu tergantung lahannya, Pak. Begitu ya. Iya. Seperti apa kalau kelompok tani yang ada di sini, Pak Hamid ya? Kalau kelompok tadi ini dominannya ke padi, Pak kan. Kalau di cabai ini baru sebatas, belum banyak ya kalau untuk padi, untuk cabai. Kalau dominannya ke tanaman pangan, padi mereka ini. Tanaman pangan dan juga padi. Tapi Iya. di sini warga di sini juga saling bahu membahu tentunya untuk Iya, menjaga betul. daerah ini agar tetap Iya. menjadi sentra cabai ya, Pak Hamid ya. Baik. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Zona Tani kali ini. Kami masih akan membahas mengenai bagaimana sebenarnya Desa Lubuk Dalam ini menjadi salah satu sentra pusat katakanlah tanaman cabai yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Tetaplah bersama kami dalam Zona Tani. Iya Pak Sarifudin, saat ini selain tanaman padi, Kabupaten Ogan Komering Ilir juga saat ini sedang fokus terhadap pengembangan potensi tanaman cabai ya Pak ya. Seperti apa Pak saat ini potensi yang sedang dikembangkan? Baik, tanaman cabai ini termasuk komoditi penyebab fluktuasi harga yang cukup tinggi. Sehingga Bank Indonesia selaku pengambil kebijakan membantu kami pengembangan komoditi cabai. Di beberapa kawasan, Kecamatan Lempuing, Kecamatan Jejawi, ini disuplai bantuan saprodi oleh Bank Indonesia. Di sisi lain kami juga mendapat program dari pusat, dari Kementerian Pertanian, pengembangan cabai setiap tahun. Karena kita termasuk produsen cabai di Sumatera Selatan untuk dapat menyangga paling tidak pasar induk Jakabaring, pasar induk Keramat Jati, bahkan juga cabai kita saat panen di musim penghujan itu mengirim produksi kita ke Sumatera Utara, Medan, dan juga ke Padang. Iya, Pak Syarifudin, kalau misalnya melihat tadi juga sudah sempat disinggung harga cabai ini kan memang sangat mempengaruhi Inflasi. fluktuasi sekali seperti ya, berfluktuasi sekali. Kemudian juga ketika harga cabai naik, kemudian respon masyarakat juga tentunya hampir dikategorikan sebagai respon yang cukup signifikan seperti itu. Nah, bagaimana langkah untuk bisa menekan harga cabai ini sepertinya agar bisa tetap stabil seperti itu, walaupun juga mungkin sedang panen raya tapi tidak menurunkan harganya secara signifikan, dan walaupun saat itu panennya gagal juga harga cabai juga tidak akhirnya naik juga seperti itu, Pak Sarifudin. Baik, kita mengelompokkan di dua kawasan. Jadi untuk pertanaman di musim penghujan dan juga pertanaman di musim kemarau. Tentu saat musim kemarau, produksi cabai di beberapa sentra produsen cabai di Sumatera Selatan ini mengurangi tanaman karena beratnya resiko harus melakukan penyiraman segala macam, sehingga komoditi cabai tidak ditanam oleh petani. Tapi kita untuk Kabupaten Oki di kawasan Rawa Lebak, kita meminta petani untuk menanam sehingga produksi cabai ini dapat menyuplai di musim-musim sekarang seperti bulan Juli, Agustus, September, Oktober. Saat ini harga cabai sudah mulai turun. Kemarin sempat mencapai puncak 100.000. Iya, betul sekali. 60.000 dan hari ini sudah 40.000 di pasar Kayu Agung. Tentu saat ini cabai-cabai yang ada di Lebak yang ditanam bulan Juni, Juli ini sudah berproduksi. Alhamdulillah harga cukup baik. Namun di sisi lain, kalau kita berbicara dari sisi petani selaku produsen, harga cabai yang tinggi tentu menguntungkan. Tapi dari sisi konsumen tentu menjerit. Nah, inilah yang sampai Bank Indonesia turun tangan untuk menjaga naiknya inflasi di satu kawasan oleh pengaruh turun naiknya harga cabai yang hari ini bisa 100.000, besok bisa harga 10.000. Baik, kalau di musim kemarau seperti ini bagaimana Pak Syarifudin tantangannya? Kita menyiapkan beberapa fasilitas, diantaranya sumur bor dengan lengkapan pompa airnya, dan juga membantu petani-petani yang memanfaatkan bantaran sungai untuk nanam cabai. Kita siapkan pompa-pompa yang langsung menaikkan air dari sungai yang ada. Ya baik, terima kasih Pak Sarifudin.
Jadi memang benar tanaman cabai ini juga menjadi apa ya pasar yang menjanjikan juga bagi para petani di Kayu Agung ya, Betul. seperti itu. Bahkan ada petani kita yang panen bulan kemarin tanaman cuma beberapa luas dapat beli sepeda motor karena sempat menjual di harga 100.000. 100.000 rupiah. Petani senang tapi konsumen yang menjerit. Terima kasih Pak Sarifudin. Mari kita bergeser. Ya Pak Hamid, ya memang di sini juga ada gapoktan seperti itu ya Pak ya. Bapak siapa Pak namanya Pak? Samsul Rizal. Bapak Wima Pak Samsul Rizal, kalau Bapak selaku ketua gapoktan juga yang ada di sini, kemudian juga terjun langsung katakanlah menanam tanaman cabai ini Pak, kira-kira kalau dari warga sekitar sini di Desa Lubuk Dalam ini yang paling terasa memberatkan itu apa Pak Riza? Kalau kami selaku masyarakat Desa Lubuk Dalam ini Bu, yang terlalu memberatkan kami itu terutama masalah biaya. Masalah biaya, kenapa biayanya Pak? Biaya ini Bu, masalah pupuk ini terlalu mahal dibandingkan, sebab tanaman cabai ini dia harus dengan banyak pupuk Bu. Pupuknya yang utamanya pupuk urea, KC Elado, dan pupuk pos itu pupuk buah SP36 dan pupuk ZA. Apabila kekurangan pupuk ini, cabai ini tidak kurang berkembang Bu, kurang berkembang. Terutama kami campur dengan pupuk MPK yang 1616 itu. Pupuk MPK yang 1616 itu harganya 500.000 per karung. 500.000 per karung. Yang tadi kita sudah bahas bahwa memang untuk satu kali musim tanam itu juga membutuhkan pupuk yang banyak juga ya Pak ya? Di pertanaman cabai ini Bu, minimal kami petani ini 5 kali pupuk baru memetik hasil. Nah, di dalam petikan hasil pertama itu menggunakan pupuk NPK itu minimal habis, kalau 1 hektar itu 7 karung Bu, 7 karung. Belum biaya-biaya lainnya kan. Itulah sebab kami pernah ngajukan ke pemerintah, ke Dinas Pertanian. Alhamdulillah dikit banyak kami dibantu. Masalah pompa, masalah pupuknya ada juga yang dibantunya kan. Masalah bibit ini kan, bibit lokal Bu. Sebab bibit cabai keriting ini rawan dari penyakit kalau dari ke daerah sini. Penyakit apa Pak yang paling sering menyerang? Kalau penyakit yang sering menyerang ini, kalau bahasa kami lalat buah. Lalat buah ya Pak ya? Lalat buah. Kalau cabai yang besar-besar, cabai sayur itu cepat sekali Bu. Tapi cabai keriting ini agak kurang dari serangan penyakit. Sedangkan justru itu kami masyarakat Desa Lubuk Dalam menggunakan bibit cabai keriting ini. Tahan panas dia, tahan dari penyakit. Tahan hujan tidak Pak? Tahan hujan Bu. Pada saat musim hujan juga tidak terlalu berpengaruh terhadap hasil panen? Iya Bu. Baik, Pak Rizal nih kalau misalnya melihat ini daerah sini itu ada apa daun yang menguning seperti itu ya Pak ya. Ini kalau melihat kondisinya seperti apa ini Pak? Kalau dia menguning ini Bu, pertama-tama cabai ini lah puncak pengagungnya lama satunya. Oh begitu. Jadi sudah selesai panen seperti itu ya? Keduanya pengaruh dari faktor banyu, air. Kekurangan air. Oke, kekeringan. Jadi pupuk yang ada di dalam tanah seperti itu kurang bereaksi, oleh karena tidak ada air. Jadi memang setelah itu dia akan berwarna menjadi sedikit kekuning-kuningan seperti itu ya Pak ya? Kalau ada hujan, berkembang lagi Bu daunnya. Berkembang lagi ya Pak ya? Semula. Jadi memang dipengaruhi karena faktor cuaca seperti ini. Jadi cukup merugikan ya Pak ya kalau begitu ya? Kalau dibilang kan katakan merugikan. Cuma apa daya, bukan pajak kena kita kan, kena yang Maha Kuasa kan. Nah untuk mengantisipasi katakanlah hasil panen yang tidak maksimal di musim kemarau yang cukup panjang ini, di puncak musim kemarau ini, apa yang dilakukan warga sekitar Pak Rizal? Kalau yang kami lakukan dengan warga sekitar ini Bu, kami gotong royong masalah mesin pompa. Yang tidak ada mesin pompa harus dipinjamkan mesin pompa. Menyiramnya Bu dari sore-sore. Kalau nyiram pagi kan mau faktor tanah panas. Iya. Dikasih air dingin jadi besar reaksinya, daunnya ini rontok. Kalau sore-sore itu tidak.
Jadi setelah ini apabila memang sudah selesai masanya dia akan dicabut atau mengering dengan sendirinya seperti itu ya Pak ya? Kering. Baik, setelah semuanya dikatakanlah dipanen kemudian juga mati secara bersamaan, lalu didiamkan berapa lama lahan di sini yang paling tepat Pak Rizal? Lahan di sini Bu, karena kami sini daerah rawa-rawa, apabila di bulan 1, bulan 2 itu banjir sini Pak. Begitu. Iya. Kami mulai nanamnya di bulan 4 April. Bulan Mei itu bulan 3 bibit siap untuk ditanam. Banjir itu karena pasang seperti itu ya Pak ya? Iya. Dengan sendirinya setiap tahun pasti pasang daerah sini? Iya. Nah pada saat pasang itu yang dilakukan warga sekitar sini apa Pak? Ketika ini belum berproduksi seperti itu? Oh yang dilakukan warga sini nangkap ikan Bu, nelayan. Nangkap ikan, nelayan. Jadi memang bisa mengisi katakanlah perekonomian keluarga seperti itu ya Pak ya? Nyari ikan, nelayan. Baik, kalau harapan Bapak seperti apa Pak Rizal? Kalau harapan kami selaku warga dan selaku kelompok tani Bu, kalau bisa petani itu agak makmur, harga bahan-bahan ini agak Murah. mahal. Harga Bukan agak bahan-bahannya mahal. murah dong Pak. Harga bahan-bahan pupuknya seperti itu murah. Terlalu mahal. Ya, kalau dia ini harga ini mahal Bu, kita beli pupuk agak stabil. Oh begitu. Iya. Jadi nggak apa-apa harga pupuknya mahal asal harga jualnya mahal juga begitu. Macam harga cabai yang nyampe 780 ini kan. Nah, ini kan HOK bagi yang panen-panen ini perharinya 50.000. Satu orang. Iya, satu orang 50.000. Panennya. Untuk panennya sekali dalam satu hari ya Pak Iya, ya? untuk masalah hilangkan gulma ini begitu juga Bu, 50.000. Baik. Terima kasih Pak Rizal, terima kasih juga Pak Hamid sudah menemani kami berbincang kali ini. Pemirsa, dalam Zona Tani kita sudah membahas lebih jauh mengenai seperti apa tanaman cabai, ini sentra tanaman cabai yang ada di Desa Lubuk Dalam, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Tetaplah bersama kami masih akan kembali tentunya dalam Zona Tani kali ini. Ya pemirsa, saat ini saya sedang bersama warga di sekitar Desa Lubuk Dalam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sedang memanen tanaman cabai yang merupakan salah satu pendapatan utama warga yang ada di sekitar sini. Kita bisa melihat bahwa di sini memang sentra tanaman cabai yang menjadi salah satu penyuplai utama cabai, kebutuhan cabai yang ada di Sumatera Selatan. Tidak hanya di Kabupaten Ogan Komering Ilir saja, tetapi juga sampai ke Palembang, kemudian juga di daerah-daerah sekitar Ogan Komering Ilir, dan juga diusahakan pemasarannya kini sudah sampai keluar Sumatera Selatan. Luar biasa. Demikian Zona Tani kali ini, akhirnya dari Ogan Komering Ilir saya Wimaya Sarusam akan membantu lagi warga di sekitar sini untuk memanen tanaman cabai merah keriting khas Ogan Komering Ilir. Biar kecil tetapi rasanya pedas sekali. Demikian perjumpaan kita dalam Zona Tani. Sampai jumpa.